Kita akan masuk teman-teman sekalian lanjutannya, yaitu sebab lemahnya iman yang kedua. Konsistensi emosional. Kata penulis di sini, setiap manusia pasti memiliki perasaan atau emosi dan dalam kurung maksud saya emosi ya. Setiap manusia pasti memiliki perasaan dalam kurung emosi dan akal sehat kecuali manusia yang telah Allah cabut akalnya atau gila. Akan tetapi terkadang sebagian manusia tenggelam di dalam lautan emosi hingga tidak memiliki sikap bijaksana yang menyebabkan kemandulan dalam berpikir. Lalu kondisi seperti ini menyebabkan seseorang mudah melakukan kesalahan serta meninggalkan yang benar. Inilah kondisi yang dialami oleh sebagian orang yang bersikap konsisten secara emosional dalam kurung perasaan. Bukan karena keinginan sendiri atau kesadaran suci. Terkadang sikap konsisten semacam ini timbul karena dipengaruhi suatu nasihat yang ia dengar atau karena suatu kalimat yang mempengaruhi dirinya. Dan pengaruh semacam ini bersifat sementara atau temporer serta mudah hilang, terutama ketika cobaan kecil dialami oleh hatinya, hingga melemahkan sikap konsistennya, bahkan terkadang melenyapkannya sama sekali. Fakta dan pengalaman telah berkata seperti itu. Hal terpenting dalam sikap konsistensi adalah adanya kemauan kuat, kesadaran total, dan adanya kemauan keras. Orang yang memasuki wilayah konsistensi seharusnya mengetahui bahwa keselamatan dan kebahagiaan dunia akhirat dan untuk mendapatkan kecintaan Allah adalah dengan mentaatinya dan berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Saya jelaskan dulu lebih jauh masalah ini. Emosi, marah adalah bagian daripada potensi yang Allah berikan. Bahkan dia bisa menjadi sesuatu yang berpahala kalau diletakkan pada tempatnya, yaitu marah atau emosi pada saat terjadi pelanggaran agama. Sebagaimana Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW tidak pernah marah kalau berhubungan dengan hak beliau pribadi. Tapi beliau marah kalau sudah haknya Allah dilanggar. Ya. Jadi kita boleh marah. Tapi kalau misalnya kita melihat pasangan kita melanggar agama misalnya. Kita sudah ingatkan gak mau dengar. Anak kita melanggar agama. Bawahan kita melanggar agama. Sahabat kita melanggar agama. Kita boleh mengingatkan. Dan di situ boleh marah. Tapi marah dalam arti kata juga terkontrol. Ya. Karena ada juga marah yang tercelah. Yaitu marah dalam semua keadaan. Dan ini berbahaya teman-teman, bisa menjadi seperti penyakit jiwa. Karena orang kalau sudah terbiasa selalu marah bawaannya, mukanya kelihatan tua, keriputannya banyak, ya, pikirannya tidak terarah. Karena dia tidak tahu harus berbicara apa, emosi, marah itu membuat pikiran kita jadi buntu, ya, mandul. Nggak bisa sama sekali kita mendapatkan solusi dari permasalahan. Anda kalau lagi marah, sulit sekali untuk bisa berpikir, gitu kan. Oleh karena itu syaitan menunggangi pintu marah ini luar biasa. Dia selalu memancing emosi orang. Juga hatinya tidak tenang. Anggota tubuhnya pun tidak stabil. Berpengaruh sekali dalam kejiwaannya, dalam keputusannya, dalam pekerjaannya. Maka kontrol emosi itu. Kontrol. Nabi SAW bersabda kepada seorang sahabat, Inna fika khaslatan yuhibbuhum Allah wa rasuluh. Dalam dirimu ini ada dua sifat yang sangat dicintai Allah dan Rasulnya. Maka sahabat ini berkata, ya Rasulullah, apakah itu ada dari diriku, dalam diriku, atau Allah memang yang memberikan kepadaku? Kata Nabi SAW, Allah memberikan kepadamu. Dan kedua itu adalah al-hilmu wal-anat. Artinya, tenang dalam mengambil sebuah keputusan, walaupun dasarnya sudah sangat mengundang emosi, gitu kan, dan bijaksana. Walaupun dia dalam kondisi marah pun misalnya, dia tidak akan menentukan keputusan kecuali dengan adil, dengan benar. Seperti itulah. Di dalam surah Al-Imran, saudaraku seiman, Anda bisa buka surah nomor 3 ayat 133. Allah Subhanahu wa taala di situ menyebutkan, ya. Saya berharap teman-teman coba buka surah ini, ayat ini di Al-Imran. Kalau Anda sudah buka, saya akan bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u
ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada pengampunan dari Tuhanmu. Kalau kau punya dosa, segera taubat sebelum datang ajal, menyesal nanti. Istighfarlah, ya. Taubat kepada Allah SWT, kembali kepada Allah. Dan kejar surga. Setelah itu kau sibuk dengan amal soleh yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Baik, sekarang wahai Tuhan kami, ya Allah, kami ingin tahu orang yang bertakwa itu siapa saja, supaya kami bisa diterima taubatnya, kami bisa masuk surga, menjadi penghuninya. Allah sebutkan di 134-nya. Salah satunya nanti adalah yang jadi bahasan kita ini. Allah mengatakan yaitu orang-orang yang bertakwa, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal qadhimin al ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang suka menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Dia lagi kaya atau dia lagi susah, tetap dia bersedekah. Itu ciri keimanan. Dan juga ini yang jadi saksi bahasan kita, orang-orang yang menahan amarahnya, ya, emosinya. Di sini kata sebagian ulama tafsir yang dimaksud dengan ghail wal qadhimin al ghail. Ghail itu adalah marah yang bisa dilampiaskan karena dalam kondisi benar. Kita benar dan kita bisa emosi marah, tapi kita tidak lakukan itu. Itu namanya qadhimin al ghail. Dijanjikan surga. Kemudian yang ketiga wal 'afina 'anil nas, dan suka memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Pernah terjadi teman-teman sekalian, ada satu orang kaya raya tapi dia orang berilmu, tentunya berilmu agama, Masya Allah, salah satu orang mukmin, hamba-hamba Allah yang dipilih. Dia lagi duduk sama tamunya, kemudian dia suruh seseorang untuk budaknya atau sahayanya untuk menyiapkan makanan. Ringkas cerita, dibuatlah makanan itu di sebuah wadah kuah kari kambing yang sangat panas. Si budak ini jalan, pada saat jalan subhanallah mendekat dengan majikannya, kakinya kesentuh karpet, ya, yang terlipat. Pada saat itu jatuh, tumpahlah semua kuah panas di badan tuannya atau majikannya. Di sini teman-teman, Anda bisa bayangkan kalau Anda tertumpah minuman panas, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Anda pasti akan marah. Kita kena sedikit saja air panas, tangan kita sudah marah gitu kan. Ini kalau tidak terkontrol gitu. Maka tumpahlah. Subhanallah, Allah seperti mengilhamkan di hati si budak ini atau hamba sahaya ini. Dia langsung bilang sama majikannya, karena dia juga faham agama, majikannya faham agama. Dia mengatakan, wahai Tuhan, Allah telah berfirman. Maka tuannya dalam kondisi marah, yang tadi tumpah kuah panas di badannya di depan tamunya. Begitu mendengar Allah berfirman, dia tenangkan dirinya. Lalu dia mengatakan, bacakan ayatnya. Dibacakanlah ayat ini. Alladzina yunfikuna wal qadhimin al ghaidh. Dan orang-orang yang bisa mengontrol emosinya pada saat dia bisa melampiaskan, dia benar. Maka tiba-tiba tuannya tadi yang lagi panas badannya semua mengatakan, saya sudah mengontrol emosi saya. Artinya saya tidak akan lampiaskan emosi ini. Kata budaknya, belum selesai Tuhan ayatnya. Kata dia, bacakan lanjutannya. Dikatakan, wal 'afina 'anil nas. Dan orang yang suka memaafkan orang lain. Tadi Ali Imran 134. Maka tuannya dalam kondisi badannya panas, dia masih mengatakan, aku sudah memaafkan. Kata budaknya, belum selesai ayatnya Tuhan. Kata majikannya, bacakan. Kata dia, wallahu yuhibbul muhsinin. Penutupan ayat 134. Dan Allah suka orang yang berbuat kebaikan. Maka tiba-tiba majikannya mengatakan, pergilah, kau telah bebas. Artinya ucapan ini membebaskan dia dari keterbudakan. Untuk menyempurnakan bahasan ayat, saya akan lanjutkan sedikit 135 dengan beberapa ayat setelahnya. Supaya kita ambil manfaat lebih banyak tentunya. Walaupun bahasan tentang emosi tadi sudah selesai gitu ya. Yaitu bunyinya 135-nya, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru
wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Selain 3 sifat tadi, ya, orang-orang yang, maaf, 4 sifat tadi ya, orang yang berinfak dalam kondisi sempit dan lapang, orang yang bisa mengontrol emosinya, orang yang suka memaafkan, dan Allah menyukai orang berbuat kebaikan. Ya. Kemudian yang kelima adalah, dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji, maksudnya adalah perbuatan dosa, begitu dia mau terjerumus atau menganiaya dirinya sendiri, maka mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah, tanda tanya, dan mereka tidak meneruskan perbuatan keji itu, sedangkan mereka sudah mengetahuinya. Lalu ayat 136-nya kita tutup dengan ini, ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal. Juga pernah ada seorang anak muda datang kepada Nabi SAW. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, ausini, wahai utusan Allah, wasiatkan kepada aku. Maksudnya berikan aku nasihat, wasiat yang aku bisa pegangi dalam hidupku supaya aku bahagia. Maka Nabi SAW mengatakan, la taghdab, jangan kau emosi. Dia mengatakan, apalagi ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, la taghdab, jangan kau emosi. Apalagi ya Rasulullah? Yang ketiga kali dia mengatakan, kata Nabi SAW yang ketiga kali, la taghdab, jangan kau emosi. Ya. Dan teman-teman, sekali lagi, emosi adalah potensi dalam diri, tetapi emosional yang tidak terkontrol ini berbahaya. Akhirnya orang kalau membiasakan ini ditunggangi oleh syaitan bisa merusak kejiwaannya. Ada orang subhanallah karena seringnya emosi, apa saja depannya dianggap sebuah bahan untuk emosi. Ya. Dia lagi naik mobil, ada orang melewati mobil dia, marah-marah. Haknya orang di jalan, dia mau lebih dulu. Kenapa? Kadang-kadang saya temukan ada orang begitu dulu, pernah saya temukan di jalan. Dia jalan dengan lambat tapi di sebelah kanan. Saya udah kasih tanda dim lampu mobil, gak pindah. Saya klakson, gak mau pindah. Subhanallah gitu. Tidak tahu kenapa. Dan uniknya, setelah lama mungkin saya klakson, saya tetap mau dia supaya bisa memahami masalah itu. Ya, karena kita melambung dari sebelah kiri mungkin ada peringatan gitu kan. Kita tetap di jalur, memang jalur cepat. Dia pindah ternyata dia kesannya marah gitu. Kayak buka jendela marah. Kan subhanallah, udah salah, kenapa harus marah gitu. Ada orang seperti itu. Ya, ada orang lebih parah lagi. Karena sukanya emosi sampai pasangannya tidak nyaman di sebelahnya. Apa saja marah, apa saja marah. Gitu. Kecuali memang itu pelanggaran yang memang pelanggaran, masuk dalam pelanggaran agama ya. Misalnya memang ya dia nusyud, istri atau suaminya yang pelaku maksiat, mungkin lah. Dia marah karena memang terjadi pelanggaran agama gitu. Tapi kalau enggak, telat sedikit bawa minuman, istri sudah dimarahin. Suami sedikit telat pulangnya sudah marah. Kenapa ini? Ada lebih parah daripada itu. Marah terhadap dirinya sendiri. Karena terlalu emosional dan dia menjadikan sebagai sebuah pola dalam hidupnya. Dia temukan memang mukanya sudah nggak nyaman untuk dilihat karena semuanya emosi. Semuanya bergaris-garis wajahnya karena semuanya marah. Dia kalau mau pakai baju, misal dia salah sendiri, kancing dia. Tadinya di sini misalnya dia ganti dengan kancing yang di bawahnya misal. Contoh. Sudah cukup dia marah pada dirinya sendiri. Atau dia mau pakai sendal, rupanya karena buru-buru terbalik sendalnya. Atau dia salah pakai sendal, dia marah dengan dirinya sendiri. Ini kenapa? Kan itu. Atau angin, kebetulan kena kencang, pintu sempat tertutup dengan keras, marah dengan angin dan pintu. Apa hubungannya? Ya sudah terjadi. Coba redam diri. Karena terbiasa dengan emosi ini akan membuat lemahnya iman. Ya. Kita akhirnya sampai pada tingkat memungkiri apa yang telah Allah SWT takdirkan. Hujan. Hujan lagi nih. Kok hujan terus sih? Nah, kan jadi
Protes keputusan Allah SWT, padahal Allah lebih tahu masalah itu. Bukan tugas kita protes. Anda kalau kerja di perusahaan lalu Anda banyak protes atasan Anda, sudah cukup Anda dipecat. Bagaimana dengan protes Allah Subhanahu wa taala? Bahkan Allah Subhanahu wa taala menakdirkan semua dengan kemahaluasan dan kemahaluasan ilmunya dan juga kemahaadilannya. Allah tahu kenapa di sini turun hujan, kenapa di sini jarang turun hujan, kenapa di sini turun salju. Semua itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih tahu. Sebagaimana pemilik perusahaan tahu kenapa dia harus cat warna coklat dinding kantornya, kenapa dia harus pilih jenis komputer ini buat pegawainya, kenapa dia harus kasih tentukan jam kerja, dia lebih tahu. Dan orang yang bekerja cuma tahu ikutin saja peraturan. Kapan dia protes, kemungkinan besar dia akan dikeluarkan, gitu kan. Seperti itu kurang lebih. Maka harus kita kontrol tentang masalah emosi ini. Karena kalau tidak, maka akan jadi masalah baru dalam hidup seseorang. Dan itu bisa melemahkan imannya, selemah-lemahnya itu.